Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Mohon izin sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Remaja Natya Sabila Setiawan, Notar 1902264, Program Studi Diploma 3 Manajemen Transportasi Jalan, kelas 215. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video dengan tujuan untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas Angkutan Jalan dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Eli Jumaili MTI. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu sistem informasi manajemen, khususnya dalam bidang lalu lintas angkutan jalan yang ada di Indonesia, yaitu e-ticketing. E-ticketing merupakan suatu cara untuk memudahkan proses transaksi dengan mendokumentasikan pesanan dari pelanggan secara cepat. Seiring dengan perkembangan teknologi yang kian modern dan terdapat kebutuhan akan kecepatan transaksi, transparansi, interoperabilitas, reliabilitas, dan akuntabilitas, maka banyak angkutan, salah satunya bus yang memiliki sebuah integrated smart card ticketing system atau sistem tiket elektronik terpadu yang merupakan kebutuhan dan harus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi operasional serta menekan tingkat kebocoran pendapatan. Sistem ini telah diterapkan salah satunya pada layanan bus Transarbagita. Adapun tujuan dari pengembangan sistem tiket elektronik terpadu diantaranya, yang pertama membangun sistem pembayaran tiket elektronik di atas bus untuk pengembangan layanan bus. Yang kedua, mewujudkan sistem yang transparan dan akuntabel, serta memiliki reliabilitas yang baik. Yang ketiga, membantu proses monitoring operasional bus dengan pengembangan fitur-fitur diantaranya laporan data transaksi penumpang, laporan per periode waktu, baik itu off-peak maupun on-peak, dan juga pemantauan headway antar kendaraan. Dan yang keempat, membangun sistem yang terintegrasi untuk berbagai pengembangan layanan di masa yang akan datang, seperti tiket terusan, integrasi dengan kartu elektronik universitas, integrasi dengan kartu prepaid perbankan, dan sebagainya. Sistem tiket elektronik terpadu ini terdiri dari rangkaian perangkat keras maupun perangkat lunak dan didukung oleh rangkaian prosedur operasional standar SOP agar proses pembayaran dengan tiket elektronik dapat berjalan dengan baik. Sistem tiket Transarbagita dalam bus ini terdiri dari beberapa bagian yang diintegrasikan dengan platform system. Komponen utama dari sistem ini diantaranya ada payment device, kertas thermal, baterai cadangan, convert on bus power supply, dan instalasi perangkat. Perangkat e-ticket data center, yang pertama ada Smart Card Ticket Management System, yang kedua ada Payment Device Firmware, yang ketiga ada Web Reporting Tools, yang keempat server utama, yang kelima server cadangan, yang keenam rak server Binarex, yang ketujuh unit Troopable Power Supply, yang kedelapan PC Operator, yang kesembilan USB Smart Card Reader, yang ke-10 Peripheral LAN, dan yang ke-11 instalasi ruang server. Smart Card memiliki model pembacaan contactless yang di dalamnya terdapat sebuah chip dan memiliki kemampuan penyimpanan, pengolahan data, serta metode pengamanan data. Pada sistem kartu elektronik dapat dikembangkan dan diprogram untuk mendukung beberapa jenis tiket perjalanan, antara lain single trip dan regular trip. Pengenalan awal kepada masyarakat umum dapat diperkenalkan 3 model tiket. Yang pertama ada regular trip. Regular trip cocok dan menarik bagi pengguna yang rutin menggunakan layanan bus Transarbagita, baik pelajar maupun karyawan. Sedangkan untuk single trip merupakan jenis perjalanan satu kali yang umumnya dilakukan secara tidak rutin oleh penumpang, termasuk penumpang yang belum memiliki kartu berlangganan atau regular card. Dan yang ketiga kartu bank. Jenis-jenis kartu perbankan yang dapat diterima oleh sistem tiket elektronik antara lain kartu uang elektronik prabayar, misalnya Flash BCA, Brizi, Mandiri Card, kartu debit ATM, dan juga kartu kredit. Penumpang yang sudah memiliki kartu elektronik Transarbagita untuk proses transaksinya dapat dilakukan dengan cara menempelkan kartu pada reader contactless dan kemudian akan diverifikasi dan data akan dicatat dalam sistem.
Kemudian, lokasi pada saat transaksi akan diambil dari perangkat GPS yang sudah ada pada bus, kemudian dicatat pada sistem dan disimpan dalam media penyimpanan sistem tiket bersama dengan data transaksi. Proses aliran data pada sistem yang pertama, data transaksi pada saat tapping kedua jenis kartu akan disimpan sementara dalam media penyimpanan sistem tiket. Yang kedua, secara berkala, misalnya 1 jam sekali data akan ditransmisikan via jaringan mobile, baik itu GPRS ataupun 3G ke server layanan Transarbagita untuk diproses dan disimpan ke dalam database. Yang ketiga, data yang tersimpan dalam database akan diolah oleh aplikasi untuk menghasilkan berbagai laporan seperti jumlah penumpang per bus, jumlah penumpang per jam tertentu, atau lokasi tertentu. Proses aliran data monitoring operasional Transarbagita yang pertama, sistem tiket Transarbagita dilengkapi dengan mengambil data GPS dari perangkat yang sudah ada di dalam bus untuk mengetahui lokasi transaksi. Yang kedua, setiap interval tertentu, misalnya 5 detik, sistem akan mengirim sinyal heartbeat yang mengindikasikan bahwa sistem tersebut aktif. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa sistem tiket digunakan oleh pramujasa dan penumpang. Yang ketiga, pada interval lain, misalnya 2 menit sekali, sistem akan mengirimkan lokasi GPS ini ke pusat. Data ini digunakan untuk mengetahui posisi bus dengan kode tertentu, yang dapat dikembangkan untuk perhitungan estimasi waktu kedatangan bus. Yang keempat, dari pusat kendali dapat memantau bus yang aktif perangkatnya atau tidak sehingga dapat dikendalikan. Selain itu, jumlah transaksi yang masuk juga dapat dipantau agar dapat dipastikan bahwa seluruh data sudah lengkap diterima di server utama. Yang kelima, data yang dikirim ke pusat kendali Transarbagita akan diolah untuk menghitung berbagai data, seperti headway bus, estimasi kedatangan pada halte, waktu tempuh rata-rata dalam satu jalur, dan juga kecepatan bus. Berikut merupakan bagan desain arsitektur sistem secara sederhana. Arsitektur ini membagi ke dalam 3 bagian utama. Yang pertama, sistem monitoring di kantor pusat. Yang kedua, sistem transaksi pada bus. Dan yang ketiga, sistem operasional di pool bus. Transaksi berlangsung pada perangkat ticketing on bus yang sekaligus juga berfungsi sebagai terminal isi ulang dan dapat didistribusikan di berbagai titik. Kemudian, untuk pengiriman data terdapat 2 jalur akses. Yang pertama via jaringan GPRS atau 3G yang langsung terhubung ke server pusat kendali. Dan yang kedua, import data manual yang terkumpul di PC operator untuk kemudian dikirimkan ke server pusat. Model yang ideal adalah menggunakan jalur pertama, namun memerlukan biaya rutin untuk pengiriman data di seluruh bus. Model kedua hanya memusatkan data pada satu titik, dengan kebutuhan tenaga kerja untuk melakukan proses import setiap masuk ke pool bus. Sampai saat ini pengembangan layanan bus Transarbagita selalu dilakukan. Rencananya pengembangan e-ticketing system dengan e-money diarahkan tetap menggunakan e-ticketing system Transarbagita sebagai main system sehingga seluruh transaksi dapat termonitor secara real time. Dan ada rencana kerjasama dengan BPD atau Link Aja untuk transaksi non-tunai berbasis aplikasi Android dan realisasi program pencegahan COVID-19. Sekian penyampaian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.